Caraku menemukan dirimu. Pembalasan cinta sang gadis. Bab 002. Apa maksudmu? Heh. Apa maksudmu, gadis bervirus? Emer mengejar Ruby yang langsung pergi meninggalkannya dengan kembali menaiki kendaraan umum bersama Iris. Sial. Dia berani mengancamku. Geram Emer. Kakinya bahkan menendang batu tak bersalah yang ada di pinggir jalan. Di dalam kendaraan umum, Iris terus memberondong Ruby dengan pertanyaan. Iris ingin tahu apa maksud ucapan Ruby pada Emer tadi. Tapi Ruby masih diam. La tampak berpikir dengan sesekali memberikan senyuman pada Iris, yang membuat Iris 23. Berdecak kesal. Aku akan pulang, beritahu Ruby pada Iris yang membuat Iris sangat terkejut. Apa maksudmu, Ruby? Kau akan pulang ke rumah keluarga Sanders yang beracun itu. Ruby mengangguk. Jangan konyol, Ruby. Kau sudah benar memutuskan untuk meninggalkan keluarga itu. Mereka hanya akan terus menyakitimu. Ruby meraih tangan Iris dan menggenggamnya. Aku akan baik-baik saja, percayalah. Aku kembali bukan sebagai Ruby mereka, tapi Ruby yang berbeda. Aku akan menjaga diriku jauh lebih baik dari sebelumnya, Iris. Iris tetap keberatan, ia tidak ingin Ruby kembali ke keluarga Sanders hanya untuk diperlakukan semena-mena di sana. Iris tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku tidak ingin meninggalkan mereka dengan kemenangan, Iris. Tidak dengan keadaan setelah keluarganya puas memberikan segala hal yang tidak berpihak padanya. Aku akan melakukan sesuatu dan aku ingin kau mendukungku. Iris terus dibuat terkejut dengan ucapan Ruby. Ruby memberitahu apa yang ingin ia lakukan. Dan Iris lagi-lagi hanya bisa pasrah, meski kekhawatiran terus ada di hatinya. Ruby mengambil keputusan itu karena melihat Cakra dan Rahel yang tadi mencarinya hingga ucapan sang ayah juga terlintas dalam benak Ruby. Daddy tidak mungkin menjodohkanmu dengan pria sembarangan. Daddy ingin kau menikah dengan salah satu putra Tuan Regan. Ruby tersenyum miring saat mengingat kalimat itu. Tatapannya nanar memperhatikan jalanan. Bayang-bayang Roger yang tersenyum dan mengusap sayang kepala Rahel begitu jelas terulang di pelupuk mata Ruby. Juga senyuman Sinta dan Cakra kakaknya. Mengapa ia tidak diperlakukan demikian? Ribuan kali pertanyaan itu terlontar, tapi jawaban yang Ruby dapatkan adalah karena ia penyakitan. Sebab itu jua, Roger dan Sinta menghadirkan Rahel dalam keluarga mereka. 2. Gadis luar yang bukanlah keturunan Sanders. Namun, bisa begitu dengan mudahnya mendapatkan cinta dari keluarganya. Harusnya aku, gumam Ruby pelan. Itu tempatku. La akan kembali mengambil semua yang seharusnya menjadi miliknya. Ruby semakin menggenggam tangan Iris yang ini memeluknya. Ruby juga memikirkan Iris. Ia tidak ingin Iris terseret dan mendapat masalah dari Roger jika ia memilih tetap tinggal bersama sahabatnya itu. Karena Ruby tahu, cepat atau lambat, keluarganya pasti akan tahu keberadaannya. Tiba di kos Iris, mereka turun dari kendaraan umum dan melangkah bersama. Ruby akan pulang malam nanti setelah Tuan Harrison pergi dari kediaman keluarga Sanders. 24. Akhirnya aku menemukanmu juga. Dasar anak tidak berguna, bisanya hanya merepotkan saja. Cakra sudah berdiri dengan bersedekap dada tepat di depan kos Iris. 1. 25. 8. Pertunangan Ruby dan Tuan Harrison. Tak ada gunanya lari karena keluarganya akan tetap mencari. Pertunangan bersama Tuan Harrison sudah merupakan titik paling bergunanya hidup Ruby bagi keluarga Sanders. Menikah dengan pria tua kaya raya akan memberikan keuntungan yang begitu besar. Tak peduli bagaimana perasaan Ruby, gadis itu akan menjadi beban Tuan Harrison. Namun, dalam setiap hembusan napasnya,
Ruby akan terus memberikan keuntungan pada keluarga Sanders saat berstatus sebagai istri dari pria tua yang kaya raya. Itulah yang diinginkan keluarganya. Akhirnya aku menemukanmu juga. Dasar anak tidak berguna, bisanya hanya merepotkan saja. 2. Cakra sudah berdiri dengan bersedekap dada tepat di depan kos Iris. La tersenyum remeh dan langsung mendekat pada Ruby ingin mencekal adiknya itu dan segera menyeret pulang ke kediaman keluarga Sanders. Jangan menyentuhku. Cakra terkejut saat Ruby menepis tangannya. Hal yang tak pernah Ruby lakukan selama ini. Wajahnya terlihat tenang. Namun, tatapannya tak bisa berbohong. Ruby menatap Cakra begitu tajam. Berani kau melawanku? Hah? Aku ini kakakmu. Cakra marah pada Ruby. Baru seperti itu sikap adiknya, ia sudah tak bisa menahan bara kemarahan dalam hatinya. 33. Lalu bagaimana dengan Ruby selama ini? Ruby tersenyum kecil. Kakak, kata Cakra. Kakak gila mana yang rela menyerahkan adiknya seperti benda yang tak berharga pada temannya. Di saat Roger tak bisa melindungi Ruby, bukankah seharusnya Cakra yang melakukan hal itu sebagai kakak laki-lakinya? Tapi ini tidak. Cakra mengambil posisi paling depan untuk memberikan luka yang dalam pada Ruby, juga bersama orang-orang yang merupakan bagian dari keluarganya sendiri. Kau ingin aku pulang ke rumah, kan? Mintalah padaku. Suara Ruby terkendali, tak ada getar meski dadanya bergemuruh saat ini. Cakra berdecak. Ia sudah lelah dan pusing karena mencari Ruby seharian. Jika Rahel tidak memberitahu bahwa Ruby memiliki sahabat, mungkin sampai malam pun Cakra tidak akan pernah bisa menemukan Ruby. Sekarang Ruby malah bertingkah aneh-aneh di hadapannya. Cakra tidak mendengarkan permintaan adiknya itu, ia kembali mendekat dan mencekal tangan Ruby. Begitu juga Ruby. La terus menepis lebih dulu tangan Cakra sebelum pria itu berhasil menggenggam erat pergelangan tangannya. Kali ini, ia tidak ingin mengalah dan takkan pernah mau mengalah. Ruby menatap datar Cakra. Membalas sorot mata merah yang kini menghunusnya karena marah Ruby berhasil. 26. Membuat Cakra kian kesal. Pulang sekarang. Atau Dedi akan menghancurkan tempat ini. Ucap Cakra akhirnya. Ruby tersenyum kecil. Tanpa menunggu Lana ia langsung melangkah sendiri masuk ke dalam mobil Cakra. Gadis itu duduk di kursi penumpang bagian belakang. Cakra berteriak meminta Ruby pindah ke depan, ia bukanlah supir Ruby. Namun, Ruby mengabaikannya. Gadis itu menuli, terus duduk diam dan tenang, memaksa Cakra mau tak mau menjalankan mobilnya sesegera mungkin. Ruby masih sempat tersenyum kecil pada Iris yang raut wajahnya penuh kekhawatiran saat melepas kepergian Ruby kembali ke kediaman keluarga Sanders. Iris begitu cemas karena tahu bahwa Ruby akan menghadapi banyak kesulitan di sana. Terlebih Ruby yang akan dinikahkan dengan pria tua. Iris tak dapat membayangkan bagaimana kehidupan Ruby kian hancur jika hal itu sampai terjadi. Dan Iris akan selalu siap kapanpun Ruby meminta bantuannya. Sahabat Ruby itu akan selalu mendukung Ruby. Di kediaman keluarga Sanders, Tuan Harrison masih berada di sana. La menunggu gadis putri dari keluarga Sanders yang akan menjadi istrinya. Namun, sudah cukup lama ia menunggu. Tuan Harrison tak jua kunjung melihat sosok Ruby. Kau berniat menipuku, Tuan Roger? Tanya Tuan Harrison menatap Roger tajam. La sudah menunggu hampir 2 jam lamanya. Mana putrimu yang kau bilang cantik itu? Jangan merempemainkanku. Aku bisa dengan mudah mematahkan kakimu. Maaf, Tuan Harrison. Aku tidak bermaksud membuatmu menunggu seperti ini apalagi hendak menipumu. Ruby sedang kuliah, tapi sekarang kakaknya Cakra sudah menjemputnya, ucap Roger lancar. La berusaha bersikap sesantai mungkin di hadapan Tuan Harrison.
Pertunangan ini juga begitu mendadak. Aku sudah memberitahu Ruby sebelumnya. Mungkin anak itu lupa hingga tetap pergi kuliah hari ini. Roger terus berkelit. La bisa melihat tatapan Tuan Harrison yang mulai berbeda. Tuan Harrison diam ketika asistennya membisikkan sesuatu. Roger dan Sinta saling pandang karena hal itu. Mereka cemas dan terus berharap Cakra lekas membawa Ruby ke hadapan Tuan Harrison. Aku ingin melihat foto Ruby. Roger sempat terkejut mendengar permintaan Tuan Harrison. La menoleh pada istrinya. Foto Ruby. Apakah mereka memilikinya? Di kediaman keluarga Sanders sama sekali tak terpajang foto Ruby. Hanya ada foto-foto Rahel dan Cakra. 27. Roger mengangguk pada Tuan Harrison. La akan memperlihatkan foto Ruby. Roger pun segera meminta Sinta untuk mengambilnya. Coba kau cari di kamarnya, bisik Roger pada Sinta sebelum pergi meninggalkan ruangan. Mungkin Ruby memiliki fotonya sendiri, pikir Roger. 2. Hingga setelah beberapa saat menunggu, Sinta akhirnya kembali. La menyerahkan foto Ruby, yang diterima oleh asisten Tuan Harrison sebelum sang tuan menyambut dan memperhatikan foto itu. Tuan Harrison tampak tersenyum saat melihat bagaimana cantiknya sosok Ruby dari foto yang ada di tangannya. Aku tidak berbohong, kan Tuan? Ruby adalah gadis yang sangat cantik. La juga sangat menurut, ucap Roger seperti bangga karena memiliki putri yang begitu cantik. Tuan Harrison mengangkat wajahnya, senyuman saat ia memperhatikan foto Ruby sudah sirna kala melihat wajah Roger. Kau tidak memaksanya, kan? Dek. Roger tercekat. La terlihat gugup. Tentu tidak, Tuan. Ini bukan lagi zamannya perjodohan paksa. Ruby sudah tahu akan pertunangan ini. Dan ia menerimanya. Roger terkekeh, menyembunyikan kegugupannya karena berhasil dibuat terkejut dengan pertanyaan Tuan Harrison. Baguslah. Tuan Harrison segera berdiri dari duduknya, disusul oleh sang asisten. Aku tidak bisa menunggunya lebih lama. Katakan padanya, dia bisa meminta apa saja yang ia inginkan pada asistenku. Semuanya akan dia dapatkan. Pesan Tuan Harrison pada Roger, yang membuat netra Roger seketika membiru cerah. Setelahnya, pria tua itu segera beranjak pergi tanpa menunggu tanggapan Roger. La memiliki jadwal kunjungan bisnis ke luar negeri setelah ini. Urusan Ruby, Tuan Harrison anggap selesai. Tinggal menunggu hari pernikahan mereka. Dan itu akan terjadi, saat Tuan Harrison sudah selesai dengan semua pekerjaannya di luar negeri. Huffet. Roger menghela napas panjang setelah mengantar kepergian Tuan Harrison. Untung dia tidak membatalkan perjodohan ini karena tidak bertemu dengan anak penyakitan itu. Tuan Harrison tidak mungkin membatalkannya, Dat. Apalagi setelah dia melihat foto Ruby. Sinta tersenyum manis pada suaminya yang mengangguk. Jika Tuan Harrison tadi bertemu langsung dengan Ruby, bisa jadi dia akan langsung meminta pernikahan hari ini juga. Sinta terkekeh lagi. Dan membuang anak itu setelah tahu dia penyakitan, lanjut Sinta dengan tawanya yang lebih besar. Biar itu menjadi urusannya nanti. Pokoknya kita hanya perlu membuat Ruby segera menikah dengan Tuan Harrison. Dia sudah menjanjikan padaku sejumlah saham jika sudah menikah dengan Ruby.
Roger tersenyum membayangkan sejumlah saham yang akan ia terima setelah menikahkan Ruby. Begitu juga dengan Sinta, netranya kian berbinar. Mereka berdua berpelukan setelah merasa sukses dengan pertunangan Ruby meski 28. Tidak dihadiri oleh Ruby sendiri. Plak. Wajah cantik itu seketika tertoleh ke samping setelah berhasil menerima satu tamparan keras dari tangan besar dadinya sendiri. Rasa panas yang ada tak hanya menjalar di wajahnya. Namun, mulai merayap jauh, menyentuh hati yang kini sepenuhnya telah mati. 29. 9. Perlawanan Ruby. Tercetak jelas bekas tamparan itu di wajah cantiknya. Ruby tersenyum miris. Tatap Roger yang kini menatapnya dengan begitu nyalang. Apa kau lupa jalan pulang hingga sampai pagi kau tidak pulang ke rumah? Hah? Kau mulai ingin membangkang dan melawan kata-kataku. Menggelegar suara Roger. Dia mulai bertingkah, Dat. Tadi saja dia memerintahku untuk memintanya pulang karena dia tidak ingin aku seret. Dat. Cakra tersenyum puas menatap Ruby. Mengadukan bagaimana tingkah Ruby tadi pada Roger. Dadinya pasti akan lebih marah. Ruby diam. Biarkan Cakra mengadu. Namun, saat Roger kembali ingin melayangkan tangan ke wajahnya, Ruby menahan agar tangan kasar itu tidak sampai menyentuh pipinya. Kurang ajar. Kau benar-benar mulai bertingkah, hah? Makin berang Roger saat melihat Ruby menahan tangannya. Jangan memukulku. Ucap Ruby menekan. Biarkan Roger melepaskan tangan dari cekalannya dengan kasar. Aku sudah pulang. Bukankah itu yang kalian inginkan? Kalian sangat membutuhkan kehadiran anak yang penyakitan ini. Untuk pertama kalinya Ruby berkata sarkas di hadapan kedua orang tuanya. Tatapan Ruby terlihat meremehkan. Dan tak gentar sekalipun. Ini baru awal. Beraninya kau bersikap kurang ajar pada Dedi. Cakra maju. Dari tadi sudah berusaha sabar melihat tingkah Ruby yang berbeda. Entah apa yang terjadi pada adiknya itu hingga seberani ini, tidak hanya padanya, tapi juga pada Dedi mereka. Cakra ingin menjambak rambut adiknya, tapi Ruby menepis kasar tangan Cakra dan berteriak lantang. Jangan berani menyentuhku. Ruby menatap tajam Cakra yang tercengang dengan gerakan cepat Ruby. Bukan hanya Cakra, Roger dan Sinta juga terkejut. Kini Ruby bahkan bisa berteriak keras di depan mereka. Jangan berani mengarahkan tangan kotor kalian padaku. Ultimatum Ruby. Itu sangat menjijikan, desisnya tajam. Ruby tidak takut menatap Roger dan Sinta dengan netranya yang menyala merah. Hatinya makin sakit, saat kembali dan berhadapan dengan ayahnya malah sebuah tamparanlah yang pertama kali ia terima. Sebesar apa kesalahan yang sudah Ruby lakukan? Karena ia tidak pulang semalam. Ruby tertawa konyol. 30. Rahel dan Cakra bahkan bisa dan biasa melakukan hal yang sama. Sedangkan Ruby, baru kali ini ia tak kembali dan itu pun karena perbuatan Cakra yang tega pada dirinya. Ruby sudah muak dengan semua perlakuan semena-mena ini. Tidak akan membiarkan siapapun lagi dapat menginjak-injak harga dirinya. Dasar anak tidak tahu diri. Roger menarik kasar tangan Ruby. Ruby tahu apa yang ingin dilakukan Roger, pasti menyeretnya ke dalam kamar mandi dan mengguyurnya dengan air dingin, hingga setelahnya Ruby akan selalu berakhir jatuh sakit tak berdaya untuk melawan perbuatan tiran mereka keluarga Sanders.
Tapi kali ini Ruby tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dengan berani dan sekuat tenaganya Ruby mendorong Roger hingga jatuh sebelum berhasil masuk ke dalam kamar mandi. Astaga! Daddy! Daddy! Sinta dan Cakra bergegas mendekat pada Roger yang terjatuh di atas lantai akibat perbuatan Ruby. Kau anak yang tidak tahu diri. Teganya kau mendorong dadimu sendiri seperti ini. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Daddy? Kau ingin menjadi penjahat. Kali ini Sinta yang memaki. La dan Cakra membantu Roger untuk bangun. 4. Ruby tak gentar. La balas tatapan tajam ketiga makhluk yang ada di hadapannya. Tega. Ulang Ruby dengan terkekeh kecil. Sikapnya benar-benar tidak seperti biasanya. Aku belajar itu semua dari kalian. Suaranya kiaran lantang. Tega pada kalian yang sudah memperlakukanku dengan seenaknya itu bukan jahat. Suaranya menekan dan penuh desisan. Aku hanya mengimbangi, sinis Ruby pada keluarga Sanders yang kian tersentak atas sikap berani Ruby. Ruby belajar untuk berani, hatinya mengeras pada orang-orang yang telah memperlakukannya sesuka hati. La akan mengimbangi bagaimana ketidakberperasaannya keluarga Sanders selama ini. Mulai kini Ruby hanya akan tunduk karena sopan. Dan melawan pada mereka yang keterlaluan. Ruby langsung beranjak dari sana. La meninggalkan Roger, Sinta dan Cakra yang semakin merasakan amarah atas sikap berani Ruby melawan mereka. Cakra bahkan berteriak ingin menghentikan langkah adiknya itu. Namun, Ruby tidak peduli. Seperti tuli, Ruby tetap keluar dari ruang kerja Roger. Untuk apa jua ia berada di sana jika hanya akan mendapatkan siksaan dari orang tuanya? Ruby menuju kamarnya yang terletak di deretan kamar pelayan. Sebelum sampai di dapur, Ruby berpapasan dengan Rachel yang baru pulang. Haha. Kau mendapatkan tamparan dari Daddy. Rachel tertawa saat melihat pipi Ruby yang memerah. Kasian. Pasti sakit, ya. Rachel tergelak karena Ruby yang hanya diam saja. La begitu menikmati ketidakberdayaan Ruby jika sudah berhadapan dengan Roger ataupun Cakra. 31. Tapi tenang saja, kau tidak akan lagi disiksa, Ruby, suara Rachel mendadak berubah serius. Karena kau akan segera dinikahkan dengan Tuan Harrison dan disingkirkan dari rumah ini. Hahaha. Rachel tertawa puas. Ruby sudah resmi bertunangan dengan pria tua. Semakin membuat Rachel tergelak bahagia. Sungguh miris dan menyedihkan sekali hidup Ruby. Kau yakin sekali? Suara Ruby menghentikan tawa Rachel. Bagaimana jika kau yang akan dinikahkan dengan Tuan Harrison? Dan aku akan bertunangan dengan Emer pria yang kau inginkan. Dek. Rachel melotot tajam pada Ruby. Membuat Ruby kini yang berganti tergelak melihat wajah Rachel. Halo. Kau sedang bermimpi di siang hari. Rachel menepuk-nepuk tangannya di hadapan wajah Ruby. Bermaksud agar wanita itu sadar dengan mimpinya yang sangat-sangat tidak mungkin itu. Kau tidak dalam situasi bisa memilih, Ruby. Kau sudah resmi bertunangan dengan Tuan Harrison. Dan aku. Rachel menunjuk dirinya sendiri. Aku yang akan bertunangan dengan Emer, senyum Rachel begitu cerah. La menatap angkuh pada Ruby, sebelum berlalu dan dengan sengaja menabrakkan bahunya pada Ruby. Pastikan dirimu tidak sampai gila jika hal yang kau inginkan itu tidak terjadi. Langkah Rachel langsung terhenti.
La berbalik dan menatap tajam pada Ruby. Apa maksudmu? Hah? Tanyanya marah. Ruby tak menjawab. La hanya tersenyum sinis seraya mengangkat bahunya acuh dan berlalu dari sana. Aku memang tidak bisa memilihnya, tapi dia yang akan memilihku, batin Ruby yakin seiring langkahnya saat masuk ke dalam kamar meninggalkan Rachel. 35. 32. 10. Tahanan yang menunggu lamaran. Pintu ruangan yang memiliki luas tak seberapa itu terbuka saat Ruby mendorongnya pelan. La masuk ke dalam kamarnya, berniat ingin mengistirahatkan diri setelah menghadapi keempat makhluk tiran. Namun, betapa terkejutnya Ruby saat melihat kamarnya yang selalu rapi, kini begitu berantakan. Semua barangnya berserakan di atas lantai, seperti baru saja digeledah. Siapa yang sudah melakukan ini? Batinnya bingung. Ruby bergegas mendekat, memungut buku-buku dan barang-barangnya yang berhamburan. La letakkan semua ke atas meja kecil yang ada di sana tanpa menyusunnya kembali karena kini netranya menatap lemari pakaiannya yang juga terbuka. Ruby mendekat, dan bisa melihat bagaimana isi lemari kecilnya juga sudah acak-acakan. Apa yang kalian cari sebenarnya? Tanya Ruby pelan. La tahu ini pasti perbuatan keluarga Sanders, tapi Ruby tidak mengetahui apa yang mereka cari hingga menggeledah kamarnya seperti ini. Ruby membereskan semuanya. Menyusunnya ke tempat semula. La sama sekali tidak memiliki barang berharga. Semua barang yang ada di kamarnya jauh dari kata yang seharusnya bisa ia punya karena berstatus sebagai putri dari keluarga Sanders. Dan baru ia sadari apa yang hilang fotonya yang ada di dalam sebuah buku lenyap. Foto yang diambil menggunakan kamera ponsel Iris. Iris sengaja memberikan foto itu karena Ruby yang saat itu tengah menggunakan sebuah gaun pesta miliknya hingga terlihat mirip seperti seorang putri. Iris sengaja mengabadikan momen itu. Jadi kalian menggunakan fotoku untuk bisa menjalin pertunangan itu. Ruby terkekeh pahit. Orang tuanya begitu menginginkan ia menikah dengan pria tua yang akan memberikan keuntungan besar untuk keluarga Sanders. Kita lihat saja, apa yang akan terjadi dengan rencana kalian nanti. Ruby menata kembali semua buku-buku juga barang-barangnya. Di tengah-tengah aktivitasnya itu, perhatian Ruby teralihkan saat mendengar suara pintu kamarnya yang terbuka tiba-tiba dan menutup cepat. Ruby terkejut. La bisa melihat rambut panjang yang bergegas keluar. Itu Rachel. Buka! Teriak Ruby saat mencoba membuka pintu kamarnya yang ternyata sudah dikunci dari luar. Dan pelakunya adalah Rachel. Rachel! Buka pintunya! Ruby bisa mendengar tawa Rachel di luar sana. Kau harus tetap di dalam sana sampai hari pernikahanmu dengan Tuan Harrison terjadi. Daddy yang memerintahkannya. Jangan berpikir kau bisa kabur. Haha. Rachel tergelak begitu puas. Nikmatilah hari-harimu, Ruby. Tak lama lagi kau akan menjadi milik Tuan Harrison. Dan menjadi makanan pria tua itu. Haha. Tambah Rachel dengan tawa yang semakin mengejek. 33. Roger takut jika Ruby sampai kabur dan ia akan mendapatkan masalah dari Tuan Harrison. Roger tidak ingin mengambil resiko, hingga akhirnya ia sengaja mengurung putrinya itu di dalam kamar. Roger tidak akan membiarkan putrinya itu sedikit-sedikit saja bisa keluar meninggalkan kediaman keluarga Sanders.
Ruby akan dikurung sampai pernikahannya dengan Tuan Harrison dilangsungkan setelah Tuan Harrison kembali dari perjalanan bisnis luar negerinya. Ruby yang berada di balik pintu kamar mengepalkan tangannya erat. Merasa muak dengan tawa Rahel. Namun, ia tidak bisa melakukan apapun saat ini. Ia terkunci dan sia-sia saja jika harus berteriak meminta tolong, tidak ada yang akan membantunya. Setiap detik waktu berjalan. Ruby melaluinya dalam diam, ia tak melakukan pemberontakan ataupun perlawanan meski terus dikurung di dalam kamar. Ruby bisa keluar dari dalam kamarnya hanya saat pintu dibukakan dan ia diperbolehkan untuk ke kamar mandi membersihkan dirinya. Dan itu hanya 1 kali setiap harinya. Lah benar-benar seperti di penjara. 25. Apa akan ada acara? Tanya Ruby pagi itu setelah ia selesai dari kamar mandi. Ila melihat para pelayan begitu sibuk di dapur. Tuan dan Nyonya akan menyambut kedatangan keluarga calon tunangan Nona Rahel, Nona. Pelayanan itu masih menaruh rasa hormat pada Ruby yang mereka tahu juga merupakan anak dari majikannya. Mereka juga merasa kasihan dengan perlakuan tidak adil yang diterima oleh Nona Ruby, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan sebagai orang kecil untuk membantu. Salah-salah menolong, yang ada mereka dengan sekejap mata kehilangan pekerjaan. Mendengar jawaban pelayan itu Ruby hanya mengangguk. Lah berjalan kembali ke kamarnya dan bisa mendengar suara pintu kembali dikunci dari luar oleh pelayan. Begitulah yang diperintahkan Roger. Ruby meraih ponsel usangnya. Mengetik pesan yang cukup lumayan panjang di sana dan setelahnya ia mengirimkan pesan itu pada nomor seseorang. Hari ini aku akan menghancurkan rantai yang kalian buat untukku. Kalian tidak akan bisa memenjarakanku lagi. Ruby menatap pintu kamarnya yang terkunci. Brengsek. Dia berani mengancamku. 1. Umpatan itu terlontar dari pria yang hari ini terlihat begitu tampan dengan penampilan formalnya. Setelan jas mewah berwarna hitam itu membungkus sempurna tubuh gagahnya. Emer terlihat seperti seorang eksekutif muda. Kenapa, Kak? Kenapa kau menggerutu? Tanya Eira adiknya Emer yang melihat wajah kakaknya begitu masam. Dan siapa gadis yang kau temui tadi? Kekasih gelapmu. Eira bisa melihat Emer yang baru saja menemui seorang gadis di luar pagar kediaman mereka. 34. Sembarangan. Balas Emer dengan wajahnya yang semakin masam. Dia bukan siapa-siapa. Hanya kurir pengantar pesan sialan dari virus. Virus. Kuman kecil sialan yang dapat menginfeksi dan membuat kepalamu sakit. Eira mengernyitkan kening tak mengerti dengan apa yang dikatakan kakaknya. Kalian berdua. Suara Regan mengambil alih perhatian kedua anaknya Emer dan Eira. Apa yang kalian lakukan di sana? Cepat masuk ke dalam mobilmu. Perintah Regan yang melihat kedua anaknya masih asik berbincang. Emer memutar bola mata. La langsung masuk ke dalam mobilnya bersama Eira adiknya. Sedangkan sang ayah Regan dan ibunya Amanda berada di mobil yang berbeda bersama Rain bungsu keluarga Rihat. Hari ini mereka akan datang ke kediaman keluarga Sanders. Kedua keluarga itu akan bertemu dan membicarakan tentang perjodohan, sekaligus mempertemukan Emer dengan putri keluarga Sanders untuk pertama kalinya. Pertemuan yang diharapkan oleh semua orang bisa dan juga akan mengubah segalanya. Termasuk hidupnya yang kini tengah tertawan dalam kebisuan. 23. 35. 11.
Kedatangan keluarga Rihat. Di kediaman keluarga Sanders, Roger, Sinta beserta dua anaknya, Cakra dan Rahel terlihat sudah siap menyambut kedatangan keluarga Rihat. Senyuman terus menghiasi wajah mereka. Apalagi Rahel, ia yang sudah mengenakan gaun mewah itu dari tadi terus memastikan bagaimana penampilannya. "Mom, gimana penampilanku?" tanya Rahel untuk kesekian kalinya pada Sinta. Lah harus terlihat perfect hari ini di depan Emer juga keluarga Rihat yang datang untuk melamarnya. 3. Kau sudah cantik. Semuanya terlihat pas saat kau memakainya, ucap Sinta seraya mengusap rambut panjang anaknya. Penampilan Rahel kali ini memang sangat cantik. Selain gaun bermerek yang ia kenakan, gadis itu juga memakai perhiasan untuk menunjang penampilannya agar lebih berkelas. Mereka sudah datang, beritahu Roger setelah menerima laporan dari penjaga yang ada di gerbang rumahnya. Roger langsung berdiri dari duduknya dan menuju ke pintu utama kediaman keluarga Sanders. Disusul sang istri dan kedua anaknya, mereka menyambut gembira kedatangan keluarga Rihat yang sudah terlihat. Sungguh suatu kehormatan bisa menyambut Anda dan keluarga di kediaman sederhana keluarga Sanders. Roger meraih tangan Regan. Lah menjabat tangan calon besannya itu dengan senyum penuh keramahan. Kami juga merasa terhormat sekali bisa diterima di rumah yang begitu sederhana ini. Eira bersuara mewakili sang ayah ketika melihat Regan yang hanya tersenyum menanggapi ucapan tuan rumah. 4J. Eira memutar bola mata saat ibunya memberikan tatapan peringatan padanya. Ucapan Eira terdengar menyindir. Eira menyoroti penggunaan bahasa Roger yang berlawanan dengan keadaan sebenarnya. Kediaman keluarga Sanders begitu mewah, sangat jauh dari kata sederhana. Ya, meski tetap lebih mewah hunian Rihat. Eira sangat paham tipe orang seperti Roger ini, kata-katanya penuh basa-basi dan keramahan yang berlebihan, terkesan seperti sedang berusaha menjilat ayahnya. Namun, ternyata Roger tidak menyadari sindiran Eira itu. Ia terus berbincang bersama Regan dengan nada suara yang penuh akan keramahan. Saya dan keluarga sudah menanti-nantikan kedatangan Anda. Kami berharap Anda akan merasa nyaman di sini, anggaplah rumah sendiri. Roger terkekeh kecil, tidak bisa menyembunyikan bagaimana gembiranya ia saat bisa menyambut kedatangan keluarga yang begitu kaya raya seperti keluarga Rihat. Keluarga Rihat selain terpandang karena memiliki perusahaan besar, juga konon kabar Mia. Keluarga ini memiliki kekayaan yang berlimpah. Bahkan kabar yang beredar juga mengatakan jika keluarga Rihat memiliki gunung emas. Membuat kekayaannya tidak akan pernah bisa habis 7 turunan. 7 tanjakan dan 8 tikungan sekalipun. Terima kasih. Saya sangat menghargai keramahan Anda, kata Regan singkat dan penuh keseriusan. Roger mengangguk dengan senyum yang tidak pernah memudar. Lah membawa semua untuk langsung mengarah ke 36. Ruang makan yang sudah didekorasi dengan begitu elegan oleh Sinta. Sejumlah makanan mewah khas hotel berbintang mulai disajikan saat kedua keluarga sudah duduk bersama. Mereka menyantap hidangan dengan keramahan dari tuan rumah Roger yang begitu berlimpah. Roger tak henti-hentinya tersenyum dan berbasa-basi. Sampai acara makan bersama itu selesai dan mereka menuju ke ruangan keluarga. Ruangan yang juga didekorasi oleh Sinta dengan begitu indah,
terlihat dari beberapa rangkaian bunga segar yang tersebar di beberapa titik. 23. Seperti kebun bunga yang dipaksa masuk, komentar Eira ketika memperhatikan sekitarnya. Julid, kata Emer menanggapi ocehan adiknya. Biarin. Daripada menjadi makhluk yang haus akan validasi. Eira mencibir pada kakaknya. Dan tingkah mereka itu terhenti saat Amanda sudah menegur keduanya. Kami tidak sabar untuk membahas tentang perjodohan di antara anak-anak kita. Saya sangat percaya bahwa perjodohan ini akan menjadi awal yang baik untuk kedua keluarga kita. Roger tersenyum-senyum menatap Regan yang hanya mengangguk. Kita biarkan anak-anak berkenalan terlebih dahulu. Roger lekas mengangguk. La memperkenalkan anak-anaknya di hadapan keluarga Rihat dengan penuh kebanggaan. Ketika giliran keluarga Rihat, Emer lah yang berdiri memperkenalkan kedua orang tua, saudaranya termasuk Rexy dan Riela kedua kakaknya yang tidak ikut bersama mereka. Dan saya sendiri, Emerald Orlando Rihat. Putra dari keluarga Rihat yang akan bertunangan dengan putri dari keluarga Sanders, ucap Emer tegas dan kali ini penuh wibawa. Membuat Rahel yang sedari kedatangan calon tunangannya itu terus memperhatikan dan tersenyum kian malu. Emer begitu tampan dan semakin menawan dengan pakaian formalnya, terpancar jelas aura old money-nya. Putra Anda sangat tampan dan gagah, Tuan Rihat. Begitu cocok dengan putri cantik saya. Rahel Charnida. Mereka pasti akan menjadi pasangan yang sangat serasi. Roger bisa melihat Regan dan istrinya yang tersenyum mengangguk. Tanda setuju dengan ucapannya, pikir Roger. Cantik dari mana, seperti ulat bulu, begitu. Gumaman kecut terdengar dari Eira, tapi hanya mampu didengar oleh Emer yang memang duduk bersebelahan dengan adik julidnya itu. Kalau begitu, sekarang saatnya mengikat janji antara anak-anak kita. Nyonya Amanda boleh memasangkan cincin pada Rahel sebagai simbol bahwa anak-anak kita telah resmi bertunangan. Roger meminta sopan pada istri dari calon besannya tersebut untuk segera memasangkan cincin berlian pada putrinya. Amanda sebagai ibu dari Emer pun beranjak. La mendekat pada Rahel yang juga sudah berdiri dan tersenyum menyambut kedatangannya. 37. Amanda meraih tangan Rahel untuk menyematkan cincin pertunangan. Namun, terhenti saat tiba-tiba saja Emer berdiri dan bersuara lantang. Tunggu, Mom. Semuanya serentak menatap heran ke arah Emer. Termasuk Regan, ia memicing pada putranya itu yang juga membalas tatapannya. Emer yakin, ayahnya pasti mengira ia ingin mengelak dari pertunangan ini. Setahuku Cakra memiliki 2 adik perempuan. Itu artinya keluarga Sanders memiliki 2 putri, kan? Di mana satunya? Tanya Emer dan ia melempar tatapan tajam pada Cakra yang duduk menegang. Aku juga ingin berkenalan dengannya, Dad. Kali ini Emer mengangkat alisnya pada sang ayah yang raut wajahnya sudah berubah saat menatap Roger. 38. 12. Emerald memilih Ruby. Ting. Sebuah pesan masuk ke ponsel Ruby. Aku sudah mendatangi kediaman keluarga Rihat. Semoga saja dia melakukan seperti yang kau inginkan, Ruby. Pesan itu dikirim oleh Iris sahabatnya. Ruby tersenyum kecil. Iris sangat dapat ia andalkan. Iris segera melakukan perintah Ruby untuk menemui Emer secara langsung, memperlihatkan isi pesan Ruby pada Emer.
Pesan yang berisi ancaman bahwa Ruby akan membeberkan apa yang telah Emer lakukan padanya di klub. 1. Ini bukanlah ancaman pertama yang Ruby berikan karena sebelumnya Ruby juga sempat meninggalkan ancaman pada Emer saat ia meninggalkan pria itu di depan kampus. Ruby berniat menggunakan Emer sebagai kunci untuk membuka pintu-pintu yang selama ini terus saja tertutup untuk dirinya. Ruby meletakkan ponsel dan menatap pada pintu kamar yang dikunci menanti kapan pintu kamar itu akan terbuka dan membuat ia bebas tanpa bersusah payah meladeni keluarga Sanders. Hingga setelah menunggunya, Ruby bisa mendengar kunci pintu kamar yang diputar dan pintu pun akhirnya terbuka. Sinta berdiri dengan wajahnya yang menahan amarah. Mendekat dengan cepat dan langsung mencekal tangan Ruby begitu kuat lalu menyeretnya. Ikut. Sentak Sinta saat Ruby berusaha melawan. Merasa kesulitan, Sinta sampai meminta dua pelayan untuk membantunya menyeret Ruby. Kalian mau aku pecat? Hah? Suara Sinta tidak nyaring, tapi cukup menekan karena netra Sinta saat ini sudah menatap nyalang para pelayan yang tidak jua bergerak untuk membantunya menyeret Ruby. Mau tak mau, beberapa pelayan membantu majikannya itu untuk membawa putrinya ke dalam kamar mandi. Dengan kasar Sinta menghempaskan tubuh putrinya itu. Tutup pintunya. Perintah Sinta pada pelayan dan menyuruh mereka keluar. Tangannya langsung meraih shower dan mengatur suhu air sedingin mungkin lalu mengguyur tubuh Ruby yang tersentak karena terkejut. Kau harus sakit. Kata Sinta seraya terus menyiram tubuh Ruby dengan air dingin. Mata Sinta menyala marah pada putrinya yang penyakitan itu. Dasar lemah. Tidak berguna. Sinisnya lagi. Sinta menghentikan aksinya itu setelah melihat tubuh Ruby yang menggigil, bibir gadis itu juga pucat seketika dan Sinta tersenyum puas ia memang menginginkan Ruby sakit saat ini juga. Ganti pakaianmu cepat. Dan pergi ke ruang keluarga, perintah Sinta pada Ruby yang menatapnya tajam. Sinta hanya terkekeh melihat netra lemah itu yang seperti ingin meledak. Kau gadis penyakitan. Jangan berani menatapku. 39. Seperti itu. Sinta mendorong kepala Ruby kasar. Lah segera keluar dari dalam kamar mandi. Namun, kembali berhenti di ambang pintu dan berbalik. Cepat lakukan. Atau kau akan menghadapi kemarahan dadimu. Setelahnya Sinta benar-benar berlalu dari sana. Meninggalkan Ruby yang tubuhnya kedinginan. Namun, dengan hati yang sudah menyala dan kian membara. Para pelayan yang merasa iba pada Ruby langsung membantu Ruby. Memberikan handuk pada tubuh yang bergetar itu. Aku tidak apa-apa, kata Ruby. Hasim. Namun, bersin sudah menyerang tubuhnya lebih cepat. 1. Di ruang keluarga kediaman Sanders. Aku harap kau tidak berniat menipuku, Tuan Roger. Nada suara Regan mulai terdengar dingin setelah mengetahui bahwa ternyata keluarga Sanders memiliki dua putri seperti yang dikatakan putranya, Emer. Melihat sikap Regan itu, Roger menjadi gugup. Otaknya berpikir keras apa yang harus ia lakukan saat ini sangat tidak mungkin mengatakan jika putri mereka hanyalah Rahel karena ternyata Cakra, putranya yang sialan itu memperkenalkan Ruby juga sebagai adiknya pada Emer. Mengakui jika Ruby sudah bertunangan dengan Tuan Harrison hingga tidak dihadirkan dalam pertemuan ini, lebih tidak mungkin lagi. Bagaimana pendapat keluarga Rihat jika mengetahui bahwa ia telah menjodohkan putrinya yang masih muda dengan pria tua? Tidak.
Tidak bisa seperti itu, gumam Roger dalam hatinya. Semuanya terlihat serba salah, hingga akhirnya Roger memilih alasan yang lebih masuk akal. Tidak seperti itu, Tuan Regan. Putri saya sedang tidak enak badan karena itu dia tidak bisa ikut bergabung bersama kita di sini, Roger berusaha meyakinkan keluarga Rihat. Istri saya sudah memanggilnya. Dia bisa berkenalan sebentar dengan semua keluarga Rihat, Roger tersenyum pada Regan yang terus menatapnya. Roger dan Sinta terpaksa memanggil Ruby agar keluarga Rihat tidak semakin curiga. Apa mereka sengaja menyembunyikan satu putrinya seperti cerita-cerita di dalam dongeng itu? Eira bersuara dan melirik pada kakaknya Emer. Emer tidak menggubris kebisingan adiknya. Menurut Emer, Ruby memang pantas disembunyikan karena ia sumber virus. Mungkin itu juga alasan keluarga Sanders tidak mengajak Ruby dalam pertemuan ini. 40. Kau sudah bertemu dengannya. Apa dia lebih cantik dari ulat bulu itu? Eira tidak bisa diam, ia tetap bergumam di samping kakaknya. Emer akhirnya menoleh pada adiknya yang mengangkat alis, menanti jawaban. Rahel dan Ruby. Emer membawa netranya pada Rahel. Gadis yang wajahnya terlihat kesal. Namun, langsung tersenyum saat menyadari Emer memperhatikannya. Rahel adalah gadis yang sangat cantik. La juga cukup dikenal di kampusnya karena itu Emer sempat menargetkan Rahel sebagai terempat uji coba melesatkan senjatanya untuk pertama kali. 2. Akan tetapi, semua rencana Emer gagal karena cakra sialan ternyata menyerahkan adiknya yang lain padanya Ruby. Ruby awalnya memang dapat mencuri perhatian Emer bahkan teman-temannya dengan kecantikan luar biasa yang Ruby miliki. Tapi ternyata gadis cantik itu. Hasim. Emer terkejut saat mendengar suara bersin yang familiar di telinganya. Hasim. Maaf. Ruby sudah berdiri di ujung ruangan keluarga. La menyapa dengan menunduk sopan pada seluruh anggota keluarga Rihat. Ruby. Kemarilah, sayang. Keluarga Rihat dan calon tunangan Rahel ingin berkenalan denganmu. Roger tersenyum meminta putrinya yang penyakitan itu untuk mendekat. Kata-katanya sengaja menekankan bahwa Emer adalah calon tunangan Rahel. Ruby mendekat, tapi ia memilih sofa tunggal yang ada di sana, berjarak dari keluarga Sanders. Cantik sekali, Kak. Eira sampai menepuk paha Emer yang mendengus melihat kelakuan adiknya. Benar-benar tidak bisa diam Eira ini. Kau menyukainya, iya. Makanya mencari keberadaannya tadi. Tanya Eira menggoda Emer. Tapi sang kakak tidak menggubris ucapannya karena Emer saat ini menatap pada Ruby yang juga menatapnya tatapan yang maknanya hanya diketahui oleh mereka berdua. Ruby sudah ada di sini. Saya rasa kita bisa melanjutkan kembali apa yang tadi tertunda, ujar Roger tersenyum. La ingin keluarga Rihat segera mengikat pertunangan dengan putrinya. Amanda melirik pada suaminya meminta Regan untuk memperhatikan Emer yang saat ini malah asik bersitatap dengan Ruby. Apa putra mereka menyukai gadis itu? Emer. Panggil Regan. Emer tak mendengar karena sibuk dengan perasaannya yang ingin menelan Ruby hidup-hidup. Apalagi gadis itu kini tersenyum samar, Emer bisa melihatnya. 41. Sialan kau virus. Umpat Emer dalam hati. 3. Kak. Dedi memanggilmu. Eira memukul paha Emer kuat. Mengembalikan kesadaran Emer hingga menoleh kepada ayahnya.
Momi akan memasangkan cincin sekarang, beritahu Regan pada putranya. Bolehkah aku melakukannya sendiri, Dad? Tanya Emer dan ia segera beranjak mendekat pada mominya untuk mengambil cincin berlian setelah mendapatkan izin dari sang ayah. Melihat itu, Rahel pun segera berdiri menanti kedatangan Emer. Akhirnya ia dan Emer akan bertunangan jua setelah Emer resmi menyematkan cincin itu di jarinya. Tapi ternyata pria tampan itu tidak mendekat ke arahnya, melainkan menghampiri Ruby dan membawa Ruby untuk berdiri. 2. Emer menggenggam satu tangan Ruby dan menatap ke semua orang. Aku dan Ruby sebelumnya sudah pernah bertemu. Cakralah yang memperkenalkan kami. Emer bersuara dengan tenang. Dan di pertemuan pertama itu, aku sudah langsung menyukainya. 5. Dek. Semua orang terkejut mendengar pengakuan Emer tentang perasaannya. Aku harap Tuan dan Nyonya Sanders tidak keberatan karena aku memilih Ruby sebagai calon istriku dan juga menantu untuk keluarga Rihat. 2. 3. Emer tak menunggu persetujuan. Sudah langsung memasangkan cincin berlian itu pada jari manis Ruby. Membuat ia dan gadis virusnya kini memiliki sebuah ikatan, mereka telah resmi bertunangan. 43. 42. 13. Ruby mendapatkan kembali tempatnya. Semuanya jelas terkejut mendengar pilihan Emer. Dan di antara mereka semua, anggota keluarga Sanders lah yang paling terguncang, terutama Rahel. A3. Gadis yang sudah cantik dengan penampilan mewahnya itu marah. Langsung maju dan tidak terima dengan pilihan Emer. Apa maksud Kak Emer memilih Ruby sebagai calon istri dan menantu? Tanya Rahel tidak percaya. Aku yang dijodohkan Dedi dengan kakak. Bukan Ruby yang penyakitan ini. Ucap Rahel lagi dengan nada yang sudah meninggi. Saking emosinya, Rahel tak menyadari keberadaan keluarga Rihat. 1. Melihat sikap putrinya itu, Roger lekas menengahi. Sinta juga mendekat dan memeluk Rahel. Emer, kami sebenarnya telah menjodohkanmu dengan Rahel, kata Roger dengan senyum yang ia paksakan. Dalam hatinya jauh lebih kesal, ia juga memberikan tatapan peringatan pada Ruby yang membalasnya dengan datar. Kami ingin yang terbaik untukmu dan tentunya keluarga Rihat. Ruby putri saya ini tidak cukup kuat. Dia sering sakit-sakitan. Saya tidak ingin keluarga Rihat nantinya terganggu karena kesehatannya yang kurang baik. Roger berusaha meyakinkan Emer bahwa telah salah memilih Ruby. Dan alasan logis mereka kenapa memilih Rahel untuk menjadi bagian dari keluarga Rihat. Hasim. Roger tersenyum puas saat melihat wajah merah Ruby dan bersinnya yang tidak berhenti. Kondisi Ruby saat ini semakin menguatkan apa yang sudah Roger katakan. Emer bahkan refleks melepaskan genggaman tangannya dan hampir saja mengumpat pada gadis virusnya. Tapi semua itu tertahan saat Ruby menatap Emer tatapan biasa. Namun, Emer mengerti keinginan gadis virus itu. 23. Maaf, Tuan Sanders. Aku sudah memutuskan dan tidak akan berubah pikiran. Ruby tetap pilihanku. Emer menegaskan. Bahkan kembali meraih tangan Ruby. Dan ketika gadis virus itu terus bersin, Emer dengan cepat memberikan sapu tangannya. Rahel semakin tidak terima saat mendengar Emer yang tetap pada keputusannya. Gadis itu hampir saja mengeluarkan protes dan menyerang Ruby,
Tapi Sinta menahan, jangan sampai Rahel terlihat buruk di mata keluarga Rihat. Regan yang dari tadi duduk dengan tenang itu akhirnya berdehem. Anggota keluarga Rihat masih berada di posisinya masing-masing, hanya Emer saja yang memang berdiri, mendekat pada Ruby untuk menyematkan cincin. Dan kini, pasangan itu sudah dikerumuni oleh keluarga Sanders. Melihat putranya sudah menentukan pilihan, Regan tentu saja akan memberikan dukungan. Karena Ruby adalah putri dari keluarga Sanders, aku rasa kita harus bisa menerima keputusan Emer, Roger. Bagi Regan, tidak ada yang salah dengan pilihan Emer. Ruby juga putri dari keluarga Sanders.